Halo teman-teman, perkenalkan, saya Dominika Febrianti, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Kimia, program studi Ilmu Kimia. Saat ini, saya akan membahas 10 contoh soal dan jawaban mengenai karbohidrat. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan karbohidrat dan bagaimana rumus umum dari karbohidrat? Jawabannya, karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen dalam alam. Rumus umum dari karbohidrat yaitu Cn H2O N kali atau Cn H2n ON. Soal kedua, berikan satu contoh molekul glukosa disertai dengan strukturnya. Jawaban, salah satu molekul glukosa yaitu C6H12O6. Ini adalah salah satu contoh struktur dari molekul glukosa yaitu bentuk Haber dan Fischer. Soal ketiga, karbohidrat apa yang dapat dihidrolisis dan menghasilkan dua molekul glukosa? Jawabannya, karbohidrat yang dapat dihidrolisis dan menghasilkan dua molekul glukosa yaitu maltosa. Penjelasannya, ketika kita memiliki karbohidrat kemudian dihidrolisis, maka akan menghasilkan dua molekul glukosa. Jadi, jika menghasilkan dua molekul glukosa, kira-kira karbohidrat apa yang termasuk? Nah, jika karbohidrat dihidrolisis menghasilkan dua glukosa, berarti dia adalah disakarida. Disakarida menghasilkan glukosa tambah glukosa. Jadi, kita harus menemukan disakarida yang jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Dilihat pada sukrosa, sukrosa adalah disakarida. Jika dihidrolisis, dia akan menghasilkan glukosa tambah fruktosa. Kemudian maltosa. Maltosa jika dihidrolisis, dia akan menghasilkan glukosa tambah glukosa. Kemudian amilum. Amilum perlu diketahui bahwa amilum adalah polisakarida dan bukan disakarida. Kemudian silosa. Silosa juga bukan disakarida, melainkan monosakarida. Kemudian laktosa. Laktosa adalah disakarida yang jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa tambah galaktosa. Jadi dapat dilihat bahwa karbohidrat yang dapat dihidrolisis dan menghasilkan dua molekul glukosa yaitu maltosa yang menghasilkan dua glukosa. Soal nomor 4. Karbohidrat apa yang mengandung gugus keton? Jawabannya, karbohidrat yang mengandung gugus keton adalah ketosa. Penjelasannya, pada monosakarida terbagi atas dua, yaitu aldosa dan ketosa. Pada aldosa mengandung gugus aldehid, dan pada ketosa mengandung gugus keton. Oleh sebab itu, karbohidrat yang mengandung gugus keton adalah ketosa. Soal kelima, apa saja fungsi dari karbohidrat? Jawabannya, fungsi dari karbohidrat yaitu yang pertama, sumber utama energi, yang kedua, berfungsi dalam proses pembentukan asam pirufat melalui metabolisme glukosa, yang ketiga, pemberi rasa manis pada makanan, yang keempat, penghemat protein, yang kelima, pengatur metabolisme. Soal keenam, ada berapa klasifikasi karbohidrat? Sebutkan. Jawabannya, ada 3 klasifikasi karbohidrat, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan jumlah unit gula, yang kedua, klasifikasi berdasarkan lokasi gugus C-2O, dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan jumlah atom C. Soal ketujuh, jelaskan golongan dari karbohidrat. Jawabannya, karbohidrat terbagi atas 3 golongan, yaitu monosakarida, olisakarida, dan polisakarida.
pada monosakarida terbagi atas dua, yaitu heksosa dan pentosa. Pada heksosa terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pada pentosa terdiri atas ribosa, arabinosa, dan silosa. Kemudian pada olisakarida terdiri dari disakarida, di mana pada disakarida terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian pada polisakarida terdiri dari amilum, dekstran, glikogen, dan selulosa. Soal ke-8. Jelaskan secara singkat mengenai glukosa dan berikan strukturnya. Jawabannya, glukosa, suatu gula monosakarida, adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alami D-glukosa disebut juga dekstrosa, terutama pada industri pangan. Ini adalah struktur dalam bentuk Hawer dan Fischer. Soal ke-9. Apa yang dimaksud dengan galaktosa? Jawabannya, galaktosa merupakan senyawa karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida, termasuk juga golongan heksosa karena mempunyai 6 atom C dalam molekulnya. Galaktosa merupakan salah satu monomer pembentuk laktosa. Senyawa ini dapat ditemukan pada susu. Soal ke-10. Bagaimana struktur sukrosa? Jawabannya, struktur dari sukrosa yaitu C12H12O11. Ini adalah struktur dari sukrosa atau gula tebu. Sekian pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.